Kita ke informasi selanjutnya, ini peristiwa pembunuhan yang terjadi di Samarinda, pemirsa. Pemirsa, ini pelaku pembunuhan seorang pria yang baru saja menikah di Samarinda, Kalimantan Timur berhasil dibekuk polisi. Pelaku tak lain merupakan suami kedua dari wanita yang baru beberapa jam dinikahi korban. Pelaku yang jadi tersangka mengaku cemburu melihat istrinya bersama lelaki lain di dalam kamar. Inilah pelaku pembunuhan korban atas nama Sahrani yang baru saja menikah dengan Rahmawati. Korban ditemukan tewas setelah 5 jam menikah. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Sabinor yang mengaku sebagai suami wanita yang baru dinikahi oleh korban. Tersangka mengaku cemburu saat mendatangi istrinya dan melihat Rahmawati berduaan dengan korban di dalam kamar. Setelah pelaku menghabis nyawa korban, tersangka masih berstatus suami Rahmawati ini kemudian ditangkap, pemirsa. Ya, langsung saja hal ini saya tanyakan dengan Kompol Rengga Puspo Saputro, Kasat Reskrim Polresta Samarinda. Selamat malam, Pak Rengga. Selamat malam, Mbak Tata Anissa. Ya, Pak Rengga, bisa diceritakan ini peristiwa seperti apa? Apakah memang pelaku memang sudah mengincar korban untuk melakukan penganiayaan bahkan juga pembunuhan? Ataukah hal ini terjadi secara spontan? Seperti apa, Pak Rengga? Ya, jadi menjelaskan Mbak Tata Anissa bahwa pada saat kejadian kemarin tanggal Selasa tanggal 28 Maret memang pelaku awalnya ingin mendatangi istrinya karena ada cekcok masalah uang arisan, Mbak Anissa. Kemudian setelah pelaku datang ke rumah korban, ke rumah istrinya, merasa curiga ada HP-nya istrinya tidak mau dibuka dan tiba-tiba di kamar mendapati pelaku ini istrinya sedang bersama pria lain. Jadi tidak sengaja tapi secara spontan melihat ada seseorang yang ada di kamar istrinya, kemudian langsung dia mengambil sebilah badik langsung menusukkan pisau tersebut kepada korban. Baik, Pak, sebenarnya saya bingung mengenai relasi ini karena ini dua-dua merupakan suami dari korban. Jadi intinya pelaku ini tahu tidak bahwa istrinya ini masih berstatus istrinya menikah lagi, Pak? Seperti apa? Hingga kemudian dia cemburu dan lakukan pembunuhan, seperti apa? Jadi sebenarnya istrinya itu sudah pisarannya sekitar 3 bulan, Mbak. Jadi setelah 3 bulan merasa ada cekcok rumah tangga dan dia ingin menegaskan terkait dengan status perkawinan. Makanya pelaku ini mendatangi istri Ratnawati untuk menanyakan terkait dengan masalah uang arisan dan keuangan yang selama ini berumah tangga. Tapi didapatinya suaminya, istrinya sudah menikah siri dengan pria lain, Mbak. Oke, jadi berarti ini motifnya terburu cemburu ya, Pak ya, karena cemburu seperti itu. Murni cemburu Lantas, karena senjata tajam ini seperti apa, Pak? Atau alat untuk membunuh ini dipersiapkan atau bagaimana? Jadi memang pelaku ini kan memang buru angkut, Mbak. Jadi dari Penajam, dia tinggal di daerah Penajam Pasir Utara, kemudian mendatangi istrinya ini memang membawa sebilah badik, tapi bukan dipakai untuk merencanakan membunuh, tapi hanya untuk menjaga-jaga. Tapi setelah datang ke rumah istrinya, kok tiba-tiba dia mendapatkan istrinya di dalam kamarnya ada pria lain yang diduga oleh pelaku ini adalah selingkuhan dari istrinya. Sehingga secara spontan pelaku ini langsung mengambil badiknya yang ada di badannya, langsung menunjukkan kepada korban. Kemudian korban lari ke arah kebun di belakang rumah, kemudian dikejar dan terjadilah penikaman sampai 11 tusukan, Mbak. Baik, pada saat itu berarti tidak ada yang bisa melerai ya, Pak ya? Tidak ada yang bisa melerai karena di rumah cuma ada korban, pelaku dan istri Ratnawati. Oke, ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak? Dikenakan pasal apa ini pelaku? Jadi kita kenakan pasal 338 junto 365 karena juga mengambil HP korban juga pelaku ini dengan ancaman di atas 15 tahun penjara, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kompol Rengga Puspo Saputro, Kasat Reskrim Polresta Samarinda.